Ketemu di salah satu aplikasi. Jadi swipe-swipean berdua, ternyata match. Saya nikahkan dan saya kawinkan keponakan kandung saya yang bernama Kulama binti Widi kepada engkau dengan mas kawinnya berbentuk cincin emas tunai. Saya terima nikahnya Akmarina Kulama binti Budi Medi keponakan kandung Bapak dengan mas kawinnya sebentuk cincin emas tunai. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Dia bilang saya bisa mau lulusan dan Amin Bu. ibu serahkan ini. Oh, Ibu. Mohon Ibu ya. Untuk prosesi ini pihak pria akan diwakili oleh Bapak Samsul Hadi dan dari pihak wanita diwakili oleh Bapak Haji Bustami. Kepada Bapak disilahkan. Rombongan, dapatkah terangan kami diterima? Waleti penuh kegembiraan. Memang manis buah keranji tak keluarga. Awan mendung membawa hujan. Payung rembulan. Seulas kasih seucap salam. Izinkan kami masuk bersama rombongan. Sejenis malam. Bapak Ibu silakan masuk. Acara sudah menunggu di ruang dalam. Sadaqallahul azim. Puji dan syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala ridho dan izin darinya. Maka kita dapat berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungannya. Yang kami hormati para alim ulama, Bapak Haji, Ibu Hajah, Ustaz dan Ustazah, hadirin sekalian, kami dapat sebutkan satu persatu pangkat dan jabatannya, serta undangan yang berbahagia di pagi hari ini. Yang kami hormati Sahibul Hajat Bapak
almarhum Budi Medi dan Ibu Aida, Bapak almarhum Kasmudi dan Ibu Susan Dewi, wabil khusus kedua calon mempelai yang berbahagia, anak kami Akmarina Kulama dan Saputra Sasmiko yang paling berbahagia, serta yang mewakili dari calon mempelai pria Bapak Haji Bustami, Pak ya. Betul ya? Betul gak Pak? Yang sebut. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, izinkan saya pembawa amanah dari Ibu Susan Dewi beserta keluarga beliau dan anak Anda Saputra Sasmiko untuk menyampaikan sekapur siri seulas pinang yang kami sampaikan ke hadapan majelis yang mulia ini. Kalau kelapa bertandan satu, boleh ditanam di tepi kali. Kalau Bapak Ibu pengen mau tahu, sayalah wakil dari calon mempelai laki-laki. Samsul Hadi banyak yang kenal. Di Kelurahan Mariana tempat saya tinggal, ditunjuk Ibu Susan Dewi sebagai pengawal untuk menyampaikan hasrat yang sakral. Banyak buih di tengah lautan terkena gelombang hanyut ke tepi. Terima kasih kami ucapkan, rombongan datang sesuai janji. Batang bambu dibuat pagar, ambil parang dibelah-belah. Datang dahulu, datang melamar, datang sekarang hendak menikah. Tanam selasih di tepi halaman, semak berumput tolong tebaskan. Terima kasih kami ucapkan, kami disambut, kami dimuliakan. Sungguh indah batu kecubung, akik karang terpilah-pilah. Sudah lama niat dikandung, baru sekarang diizinkan Allah. Pisang emas si pisang raja, pucuk daunnya menjulang tinggi. Intan dan emas tidaklah kami diminta, namun maksud tujuan yang akan dicari. Pergi ke pasar membeli gula, gula dibeli di kedai Pak Muda. Jangan dilihat jumlah barangnya, tapi dipandang niat baiknya. Pasang joran di ujung tali, ikan di sungai berhati-hati. Barang antaran mengandung arti, semoga kedua mempelai sehidup semati. Adapun barang-barang antaran, tak usah kiranya kami sebutkan, karena Bapak Ibu sudah menyaksikan, berarti amanah sudah disampaikan. Tempat sirih tanda kehormatan, uang antaran sudah diserahkan. Cincin emas kawin untuk emas kawin pernikahan, seperangkat alat sholat wajib diserahkan. Di dalam setapak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang, budi yang baik selalu dikenang. Di dalam seculit kapur, terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau secawan, hendak menyambung tali persaudaraan. Dari tepuai pakai perintis, singgah sebentar di Nangakalis. Bunga rampai sebagai majelis pemanis, mau diterima sebagai di hadapan majelis. Gendang tancap tembang kenangan, alunan irama serampang 12. Uang asap dan barang-barang antaran, mohon diterima dengan segala keikhlas. Kesemak belukar menangkap pelanduk, pelanduk berlari di rumpun buluh. Eko datang membawa handuk untuk keramas sebelum subuh. Tahulah ada apa dibuat itu. Di Tanjung Raya Rumah Sakit Yarsi, silakan berobat, tertiblah antri. Junjung adat telah terpenuhi, dipersembahkan buat sang permaisuri. Kemudian kepada Ananda Saputra Sasmiko,
atau Eko, saya titip, keluarga juga titip pantun kau, didengar baik-baik, dicamkannya. Pantunnya berbunyi sebagai berikut. Goreng ikan memakai minyak, ikan digoreng dikasih bumbu. Eko kalau berkawan bolehlah banyak, tapi istri cukuplah satu. Ya kok, ngangguk dia. Kemudian mari kita turut berdoa, harapan dan doa untuk kedua calon mempelai. Kami untai dalam bentuk pantun pula. Kalimat diuntai para pujangga, beralas ikhlas berpayung doa. Selamat menikah, selamat berumah tangga, kekal abadi selama-lamanya. Seperti ubi tidak dikarya lagi, doa kami untuk kedua calon mempelai, baik bela hidup suami istri. Ilahi, hajat keluarga telah terpenuhi, sampai di sini saya akhiri. Langit cerah, hujan tak turun, awan gelap disapu angin. Kalaulah saya salah dalam berpantun, mohon maaf lahir dan batin. Ombak menerpa karang lautan, perahu nelayan merapat ke tepian. Kalau ada tutur kata sikap kami yang tak berkenan, mohon ampun, mohon dimaafkan. Minum es batu di dalam piring, dicampur durian dan biji selasih. Pantun saya habis, leher saya pun kering. Cukup sekian, terima kasih. Anak pipit di tengah sawah, buah lakum di atas batu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya lah ini ke Sungai Raya membeli katun. Katunnya cantik dibuat celana. Kalau saya memang asal-asal berpantun, karena pantun saya tak mengandung makna. Jadi mohon maaf kalau nanti. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara ini, ada baiknya sejenak kita mengingat kepergian kedua almarhum orang tua mempelai kita, yaitu almarhum Bapak Budi Medi dan almarhum Bapak Kasmudi. Mudah-mudahan beliau diampunkan segala hilap dan salahnya, diterima segala amal ibadahnya, dan dimasukkan dia ke dalam surga dan berkumpul dengan orang-orang yang mukmin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Izin Mas Yu ya. Boleh. Membakar dupa di dalam talam. Talamnya panas, jangan disentuh. Awal berjumpa saya aturkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pergi ke kali langsung menyelam, bersihkan sabut yang sangkut di pukat. Cukup sekali saya memberi salam karena sudah disambut dengan sangat hikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayati an halakalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yattafakkarun. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pohon lakum tumbuh melata, batangnya merambah ke pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, sebagai persembahan pembuka bicara.
menanam selasih di pinggir gelora, tumbuh satu di pohon pepaya. Terima kasih pembawa acara atas waktu yang diberikan kepada saya. Banyak debu di atas peti, ambillah sapu, buang ke bata. Bapak dan Ibu yang baik hati, tabik-tabik ini izinkanlah saya menyampaikan sepatah dua patah kata. Burung dara, burung kedidi, terbang jauh sampai ke seberang. Saya bicara mewakili Pak Budi Medi untuk menyampaikan sekapur siri seulas pinang. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, cendekiawan budaya, kebetulan tadi kita pakai adat budaya, para bapak haji dan ibu-ibu haja, dan yang terhormat juga senior saya nih Pak Samsul Hadi, yang paling berbahagia hari ini dan kami hormati yaitu keluarga besar Bapak Kasmudi dan Ibu Susan Dewi, yang saya yakin hari ini sangat berbahagia, luar biasa. Ya, Bu Susan ya, gembira kayak Bu ya, pintar lagi Bu, dah dapat menantu. Ini belum Bu, doa ya. Malam Jumat kita berzikir, lantunkan salawat bertalu-talu kepada jemaah yang sudah hadir. Mohon maaf tak dapat saya sebutkan satu persatu. Marilah Bapak Ibu, sejenak kita menundukkan kepala, memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pagi ini kita masih diberikannya berbagai kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan tak kalah pentingnya dengan nikmat kesempatan, sehingga kita dapat dengan mudah melangkahkan kaki di gedung Dapin Bangkalbar ini, tak lain dan tak bukan untuk mengantar, menyaksikan dan mendengar secara langsung kelak akad nikah putra putri kami, yaitu Akmarina Kulama yang akrabnya kami panggil Pipi. Beliau adalah putri pertama pasangan almarhum Bapak Budi Medi dan Ibu Ida, yang kelak akan dinikahkan dengan Ananda Saputro Sasmiko yang lebih akrab kami panggil Eko, putra pertama pasangan almarhum Bapak Kasmudi dan Ibu Susan Dewi. Semoga acara ini kelak, mulai dari akad nikah sampai acara resepsi di petang hari kelak, marilah kita sama-sama bermunajat, mudah-mudahan acara ini berjalan langsung dan tidak ada kurang satu apapun. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas petunjuk-petunjuk yang telah diberikan kepada kita semua hingga hari ini kita masih memanfaatkannya untuk menuju jalan yang lurus dalam berkehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pondok ladang beratap bambu, tak ada jendela, tak ada beranda. Bapak yang datang sudah kami tunggu, setelah berjumpa hati pun gembira. Ya, Bu Susan dengan Bu Ida tadi akrab nampak, kayak orang dek beradik. Tapi memang dek beradik Bu, sama-sama emak kan. Pergi berperang membawa bendera, bendera dilepas ikatkan ke kening. Bapak yang datang kami pun gembira. Maka tadi di depan pintu kami sambut dengan adat dan taburan berteh beras kuning.
Mungkin itu bagian dari kehormatan kami, maka kami mengucapkan selamat datang kepada rombongan semua. Dan kami juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam acara penyambutan tadi tidak sesuai dengan keinginan Bapak Ibu atau kurang sempurna dan lain sebagainya. Namun inilah rangkaian kegiatan yang sudah ditata pihak keluarga Pak almarhum Pak Budi. Sampailah pagi ini terrealisasi. Namun mungkin tadi ada yang bertanya Bapak, itu adat apa? Saya pun baru dapat bocoran tadi. Itu adat Kapuasulu, tepatnya di Kecamatan Jongkong ya. Jongkong Ulu ke Jongkong Ile? Jongkong, Joku itu Jongkong Ulu. Jadi adat ini memang harus kita lestarikan. Jadi kalau kata orang Padang itu adat adat bersendikan sarak bersendikan kitabullah. Nah, jadi adat itu tetap pakai syariat dan bersendikan agama. Karena kita agama Islam pasti itu ada turun menurun. Mungkin itu. Jadi tadi Pak Abdul Hadi juga menyinggung soal antaran katanya. Alhamdulillah kami lihat tadi bagus, susunnya rapi itu, isinya cantik-cantik Pak. Tapi gimana nanti nih Bu Ida kita nak balasnya nih. Nah, jadi insya Allah semuanya akan kami terima. Petik berangan menggunakan tangga. Ranum buahnya dan isinya putih. Bukan barang yang kami, bukan nilai dan harga yang kami maksudkan. Tapi kebaikan dan budi hati Bapak lah yang menjadi pengerat tali kasih. Jadi barang antaran ini secara belum secara simbolis tapi secara prakata Pak Abdul Hadi insya Allah kami terima. Kacang parang di sayur lemak untuk bekal ke Tanjung Batu. Barang-barang ini kami terima. Insya Allah nanti kami sampaikan ke calon menantu. Kedua, kami tadi Pak Samsul Hadi juga menyerahkan Eko. Tentunya kami juga akan menyerahkan ananda kami Pipi. Otomatis nanti Pipi setelah akad nikah sudah menjadi anak Bu Susan, Bu. Sebaliknya juga Eko sudah menjadi anak Bu Ida. Walaupun kedua mempelai ini sudah tidak ada bapak tapi mamaknya dua. Itu tidak ada bedanya Eko, ya karena Pipi tak ada. Jadi semuanya harus dijaga, semuanya harus dilindungi. Mama Eko, mama mertua Eko, layani keduanya semacam orang tua kandung. Insya Allah kalau kita ananda Eko berbuat yang sebaik-baiknya untuk kedua orang tua ini, berkah itu mengalir sendiri. Yakinlah. Nah ini Bu, Pak Pengulu udah datang belum? Sambil nunggu daripada temenong saya terus boleh? 2 jam lagi lah saya ngomong. Boleh 2 jam. Jadi mungkin gini, Bapak Ibu, saya khususkan ini untuk buat ananda Eko. Jadi ketika nanti Pengulu menyatakan sah, maka jatuhlah status Eko menjadi suami. Nah ketika status menjadi suami tentunya akan timbul tanggung jawab baru, hal-hal baru. Nah, tapi saya tidak bilang nih hak nih. Biasanya orang nih kalau ada hak saya apa katanya. Jangan perhatikan hak, lakukan tanggung jawab. Hak insya Allah akan mengikut. Nah kemana tanggung jawab kita terhadap istri, kemana tanggung jawab kita terhadap mamak mertua, mamak kita sendiri, saudara-saudara kandung kita juga, ipar-ipar kita, paman-paman kita. Sebab nanti ini Eko mengandung mempersatukan 2 kubu nih. Kalau orang bertanding sepak bola kadang-kadang main bagus, habis main bertombok. Kalau ini kan tidak mungkin. Setelah akad nikah selesai resmi jadi suami istri, kita jaga hubungan silaturahmi. Lakukan komunikasi yang baik, lakukan komunikasi 2 arah berunding. Sebab kalau komunikasi, ini juga sekarang anak-anak sekarang nih, ini maaf nih,
Cukup dengan WA ya. WA, SMS, apalagi itu kirim suara. Saya tak tahu nyebutnya. Ini salah satu sarana. Tapi jangan dianggap ini sarana 100% akurat. Saya ambil contoh. Ini kita nak balik. Saya mau numpang dengan Pak Samsul tadi. Saya nunggulah di depan lampu merah sana kan. Saya WA Bang Samsul. Bang Samsul, saya nak balik ke Gang Merak. Saya nunggu di simpang lampu merah ya. Tapi saya pakai WA. Pak Samsul balik. Udah nyetat motor. Belum sempat baca WA. Lewat dari situ. Dia kan tak nengok saya. Begitu sampai di Gang Merak, dia baru buka. Bang Sarpuji di mana? Saya nunggu Bang Samsul di lampu merah. Saya baru di rumah buka WA. Artinya ada hal-hal pesan yang tertunda. Kan? Saya nyangka Bang Samsul sudah datang. Kan? Di sana Bang Samsul bilang, "Macam mana saya nak berbalik lagi? Saya sudah sampai di Gang Merak ni, hujan gerimis lagi." Itulah. Jadi alangkah baiknya karena sarana telepon sudah ada. Pakai telepon. Ketika diangkat, kita tahu jawabannya A, B, C. Kita sampaikan maksud kita, insya Allah sudah sampai A, B, C. Tapi kalau itu, mungkin ada hal-hal negatif yang lain-lain lagi. Ya, mungkin pipi sebaliknya. Turun ke kantor duluan. Bang Eko matikan kompor ya. Eko dah nyetat motor nak turun. Ini lebih fatal lagi kan. Mestinya hal-hal yang urgen itu jangan gunakan komunikasi yang semacam ini, apalagi ke orang-orang tua, ya, ke paman, mama mertua yang lebih tua dari kita. Saya rasa mungkin lebih sopan kali Pak Adil ya kalau pakai telepon ya. Tapi lebih sopan lagi kalau kita datang ke rumah ya. Assalamualaikum katanya kan. Pergi tempat Om Yu ni, paling tak dibuatkan air kopi, kan lepas kita kan. Itu. Tapi kalau jauh, ke kanan. Terkecuali ada permintaan. Kirim foto ya, kirim alamat ya, pakai. Itu lain lagi. Artinya komunikasi pertama sudah terrealisasi. Jadi itu nanti Ananda Eko mungkin dapat dipesankan juga. Selanjutnya selalulah berdebat dengan suami istri. Bukan berdebat bercakar. Kalau saya nyebutnya berdebat itu konsultasi. Apapun yang kita mau ambil keputusan, jangan lakukan sendiri. Jangan kita semena-mena nih, belikan adik lo, bakso lo. Kan? Banyak-banyaklah cabai ya kan. Niat baik nih nak belikan bakso, tapi kita banyak-banyak cabai. Atau terbaliknya, gak usah pakai cabai lah. Sampai ke rumah, dek beli bakso. Makan, apa nak pakai cabai bang? Katanya. Kan? Ada aja tuh, padahal niat baik kita awal membelikan dia bakso. Karena tidak ada komunikasi, jadi yang kita buat ini lalu jelek hasilnya. Makanya itu komunikasi, lakukan komunikasi. Untuk mengambil keputusan sesuatu hal dalam rumah tangga, lakukan perundingan. Kalau perlu berdebat. Nak beli lemari nih, Eko bilang warna putih, Pipi bilang warna hijau ya bang. Hijau jangan, nanti marah pula ketua partai ini. Putih cepat kotor kok, ini. Jadi berdebatlah. Timbul satu keputusan, warna abu-abu ya lah. Warna abu-abu nih dek, lama tahan kotor. Oh iya bang, bisa nyerap warna. Maaf nih penghulu datang ke bang? Udah ada penghulu? Belum. Belum jam 9 kayaknya Pak. Oh iya kah? Oke. Jadi mungkin itu Ananda Eko, tetap kita lakukan komunikasi. Jadi saya nih ngomong nih supaya jangan sampai banyak kosong nih, saya tambah sedikit. Tapi ini khusus, maaf Bapak Ibu semuanya, ini pesan saya sampaikan kepada orang yang baru nak berumah tangga. Kalau yang udah berumah tangga, saya berguru dengan dia. Kalau saya ngajar dia ini sama nggak saya ngajar ikan berenang, Cempang Samsul nih. Habis saya kecil kau tuh kata dia kan. Tapi khusus untuk Ananda Eko mungkin lebih tepat pesan-pesan ini saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, atas nama keluarga besar almarhum Bapak Budi Medi dan saya secara pribadi, mungkin ada kata-kata yang saya sampaikan
dalam kesempatan ini banyak hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak atau tidak bermanfaat bagi Bapak. Sekiranya mohonlah Bapak dapat memaafkan saya. Dan sambil nanti ini penghulu mudah-mudahan datang, ada acara lagi, saya akhiri mungkin ini. Jika patah dahan sebelah, jangan patahkah dahan yang lain. Jika ada kata-kata saya yang salah, jangan ceritakan kepada yang lain. Jika kacip dipakai membelah, hendaklah pinang dibelah dua. Kalau terselip kata-kata yang salah, hendaklah saya dimaafkan saja. Tanam tomat di Pulau Seribu, ditunjar galah agar tak patah. Salam hormat saya kepada Bapak dan Ibu. Semoga Allah memberkahi kita. Terima kasih. Membelah buah si buah pepaya, di dalam baskom ada es batu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sarpuji atas pengantar yang diberi. Dari bangun tidur sampai tutup mata nak tidur. Yang saya ingat dari Pak Samsul nih cuman handuk di subuh hari. Eko pun mungkin cuman ingat itu aja. Kok yang lain sih tak tahulah. Nah, dari Pak Sarpuji sendiri alhamdulillah sudah ada nasihat perkawinan sesi pertama. Nanti ada sesi kedua kok. Lebih kejam lagi nasihat perkawinannya tuh. Jangan berdebar-debar. Yang ketiga saya catat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وأنكحوا الأيام منكم والصالحين
عبادكم وإمائكم. Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya, maha mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." Tokoh masyarakat, Bapak Haji, Ibu Hajjah, Bapak, Ibu-ibu, para undangan sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, enggak bosan-bosan kita yang penuh dosa ini memanjatkan puja dan puji serta syukur keharibaan ilahi Rabbi, yang mana kita pada pagi hari ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan jasmania maupun rohaniyah. Salawat dan salam mari kita kirimkan kepada kekasih Allah yang tercinta, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik pada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ibu bapak yang saya hormati, pada pagi hari ini kita akan menyaksikan pernikahan saudara kita Saputra Sasmiko dengan seorang kekasih pujaannya yang bernama Akmarina Kulama. Kita doakan semoga saudara kita Saputra Sasmiko jika melaksanakan ijab kabulnya berjalan dengan lancar. Pernikahan ini akan disaksikan oleh dua orang saksi. Pada hakikatnya kita hadir di sini semua jadi saksi. Namun saksi yang tercatat hanya dua orang. Yang pertama Bapak Asraruddin, yang kedua Bapak Supardi. Wali nasab karena bapak kandung telah meninggal dunia, datuk juga telah meninggal dunia. Ya, saudara laki-laki enggak ada kali. Enggak ada. Maka lari kepada paman, ya. Yang menjadi wali nasab itu paman yang bernama Abang Juferdi. Ya. Itu mari kita bersama-sama mengawali ijab kabul dengan menghadiahkan suratul Fatihah. Pak Casmudi masih hidup. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Taha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwatihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Summa ila arwahit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Al-awliya wal ulama was suhada was salihin. Summa ila arwahi walidina wa li jaddatina wa li masyayikhina wa khususan ila ruh Dr. Handas Budi Medi wa khususan ila ruh Casmudi wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi anna Allah yataghassana wa iyahum bir rahmah wal maghfirah wa ridwan sayun lillahi lahumul fatihah. Maliki yaumiddin siratal ladzina
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب فطرتي فليستن بسنتي ومن سنة النكاح. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Astagfirullahaladzim bin kulli zambin wa atuhu bilaihi. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iya. Saudara Ananda Saputra Sasmiko bin Kasmudi, saya nikahkan dan saya kawinkan keponakan kandung saya yang bernama Akmarina Kulama binti Widi kepada engkau dengan mas kawinnya berbentuk cincin emas tunai. Saya terima nikahnya Akmarina Kulama binti Budi Medi keponakan kandung bapak dengan mas kawinnya sebentuk cincin emas tunai.
wa baraka jama'na bainakuma fi khair. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan menjemput istri yang sudah menunggu. Silahkan berdiri anak deko untuk menjemput istri. Istri ya sekarang istri, stop loh. Elah. Silahkan kepada anak deko untuk menjemput pertama kalinya istri tercinta. Sudah istri, silahkan untuk menjemput istri. Jemputlah, jangan istri yang ngagak Iko. Biasakan suami yang jemput istri. Silakan hadirin undangan yang berbahagia. Inilah pasangan pengantin baru yang beberapa saat lalu akad telah diucapkan oleh Ananda Iko. Kami persilakan yang abang janjikan sewaktu akad nikah tadi, semoga pernikahan kita mendapat ridho di sisi Allah Subhanahu wa taala. Suamiku tersayang, tercinta, terkasih, ade terima mahar dari abang. Semoga pernikahan kita mendapat ridho di sisi Allah Subhanahu wa taala. di mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluknya dengan kekuasaannya. Wa mayyazahum bi ahkami au nawwarahum bi ahkami, dan Allah Subhanahu wa taala telah menerangi kekuasaannya ini dengan berbagai macam ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan bersatunya pasangan ini senantiasa dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan dan kemuliaan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita pernah mempelajari ilmu tauhid, maka di dalam ilmu tauhid itu
Di dalam iman kepada Allah ada yang namanya iman kepada sifat 20. Sifat 20 itu adalah sifat wajib bagi Allah yang wajib untuk kita ketahui. Kenapa wajib kita ketahui? Agar bertambah ma'rifat atau mengenalnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifat Allah. Sama halnya ketika kita menikahi seseorang agar kita mengenal, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya. Allah jadikan kita ini bukan satu jenis. Allah jadikan kita ini bukan dari satu kalangan, tapi Allah jadikan kita dengan berbagai macam jenis. Ada laki-laki dan perempuan. Dan bukan saja itu, Allah jadikan kita dari berbagai macam kelompok. Ada kelompok A, ada kelompok B. Apa hikmahnya di antara itu semua? Apakah Allah tidak mampu untuk menjadikan kita ini berasal dari satu jenis, dari satu kalangan? Maha mampu. Tapi Allah jadikan kita ini berasal dari berbagai macam jenis, kemudian dari berbagai macam kalangan. Untuk apa? Lita'arafu, agar kita saling mengenal. Laki-laki bisa mengenal wanita, wanita bisa mengenal pria. Tidak lain dan tidak bukan, jalan untuk mengenal ini adalah dengan pernikahan. Suami tidak akan bisa mengenal apa hakikat istrinya kecuali setelah pernikahan. Sebelum menikah, Masya Allah, betul tak? Ini sudah umum. Ya, tapi lebih kenal lagi setelah menikah. Begitu juga istri tidak akan mengenal apa di balik suaminya kecuali setelah dia itu menikahi suaminya. Inilah hikmah daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada sifat wajib bagi Allah. Kalau kita belajar sifat wajib bagi Allah, itu di antara 20 sifat wajib terbagi menjadi 4. Ada yang disebut dengan salbiyah, nafsiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Ma'ani dan ma'nawiyah ini hampir sama. Ma'nawiyah adalah realisasi daripada ma'ani. Allah itu memiliki sifat qadir. Bukti qadir itu adalah qadirun. Allah itu maha kuasa. Bukti kekuasaan Allah itu apa? Bukti kekuasaan Allah itu adalah sekarang bagaimana mempersatukan dua orang yang berbeda. Sekarang saya tanya kepada hadirin. Hadirin jawab. Bersatunya suami dengan istri pada hari ini, apakah tanda kebesaran Allah? Tanda kebesaran Allah tidak? Ya, ini adalah merupakan tanda kebesaran Allah yang disebut dengan qadirun. Allah qadir, maha kuasa. Tanda kekuasaan Allah itu apa? Di antara sekian banyak tanda kekuasaan Allah itu adalah mempersatukan dua orang yang berbeda. Sulit mempersatukan dua orang yang berbeda ini, Pak, betul enggak? Sulit mempersatukan, apalagi belum ada hubungan sama sekali antara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Ini sebelumnya tidak ada hubungan. Tidak boleh disatukan apabila ada hubungan, baik secara nasab maupun secara sesusuan. Tidak boleh. Laki-laki berasal dari keturunan yang berbeda. Perempuan berasal dari keturunan yang berbeda. Akan tetapi dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala mereka dapat bersatu, yaitu melalui jalur pernikahan. Maka oleh karena itu, ya, untuk terwujudnya sesuatu itu harus ada yang namanya kemauan dan usaha. Agar bersatu harus ada usaha dan kemauan. Apa usahanya? Usahanya yaitu pernikahan. Kemauannya itu adalah pernikahan. Sulit terwujudnya satu antara dua orang ini kecuali melalui jalan pernikahan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka saya sampaikan kepada pasangan pengantin yang pada hari ini disahkan secara agama, disahkan juga secara negara
agar meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah bahwasanya kalian bisa bersatu atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa digolongkan termasuk ke dalam golongan hamba-hamba yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan, dan ini juga nasihat untuk diri saya sendiri. Saya di sini bukan untuk menasihati pengantin, tapi ini juga nasihat untuk diri saya sendiri. Kenapa? Karena yang namanya pernikahan ini memiliki tujuan. Kalau solat itu ibadahnya sebentar, selesai solat selesai, betul. Tapi kalau yang namanya menikah ini ibadahnya seterusnya sampai waktu yang ditentukan oleh Allah. Makanya pernikahan ini disebut dengan ibadah universal. Kenapa? Karena semua agama itu memerintahkan kepada pemeluknya untuk menikah. Betul? Agama Kristen ada pernikahan, agama Konghucu ada pernikahan, terlebih agama Islam ada juga yang namanya pernikahan. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah-ibadah yang lain tidak semua agama itu memiliki ibadah tersebut. Tapi untuk pernikahan ini disebut dengan ibadah universal. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikah ini punya tujuan. Apa? Litaksisil usrah. Apa tujuan pernikahan ini? Untuk membina rumah tangga. Kalau sudah berbicara rumah tangga, pasti di situ terdiri lebih daripada satu orang. Kalau misalkan kita solat, sah tidak dikerjakan untuk satu orang? Sah. Puasa dikerjakan sendiri, sah. Zakat dikerjakan sendiri, sah. Haji dikerjakan sendiri, sah. Tapi yang namanya ibadah nikah ini tidak bisa dikerjakan dalam keadaan sendiri. Betul? Betul? Apakah suami bisa tanpa istri? Tidak bisa. Apakah istri bisa tanpa suami? Tidak bisa. Makanya ibadah yang namanya nikah ini cukup berat. Kenapa? Karena harus langgeng sampai kepada akhirat, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Nikah ini ibadah yang paling berat. Kenapa? Karena menikah ini ibadah yang tidak tertentu kepada waktu tertentu, yang tidak tertentu kepada tempat tertentu. Namun nikah ini adalah terus menerus. Sampai kapan? Sampai waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari saya ajak semuanya yang ada di sini, dengarkan. Tolong dengarkan. Semua yang ada di sini kita merenung akan satu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah ila akhiri ayat. Sadaqallahul azim. Dan dari tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, artinya wa min ayatihi, tanda kebesaran Allah, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah menciptakan dari kalangan kalian itu berpasangan. Apa maknanya? Ai khalaqah Hawa min dhil'i Adam. Sesungguhnya Allah menciptakan Hawa itu bagian daripada Nabi Allah Adam. Sekarang kita kembali kepada histori sejarah. Laki-laki dan perempuan itu berasal dari satu unsur atau bukan? Bukan. Laki-laki terbuat daripada tanah, sedangkan wanita terbuat daripada tulang rusuk laki-laki. Jelas tidak? Laki-laki terbuat dari tanah asalnya. Nabi Allah Adam terbuat daripada tanah. Ya, aslur rijal min turab. Asalnya laki-laki itu tercipta daripada tanah, dan perempuan itu tercipta daripada sulbi laki-laki. Ketahuilah, kita sebagai laki-laki melihat istri ini tercipta bagian daripada tubuh kita. Artinya, ya, istri ini tidak akan sesempurna laki-laki. Bagaimana istri ini bisa menjadi sempurna? Bisa menjadi sempurna karena laki-laki. Karena laki-laki punya tugas untuk menyempurnakan istri, menyempurnakan akhlaknya, menyempurnakan imannya, menyempurnakan ketakwaannya,
menyempurnakan rasa takutnya kepada Allah, dan menyempurnakan tanggung jawabnya kepada rumah tangga. Itu tugas suami, bukan tugas istri. Tugas suami menyempurnakan istri. Dengan apa menyempurnakan istri? Dengan tanggung jawab yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semulanya tanggung jawab ini ada di tangan orang tua mereka. Ya, sang istri tanggung jawabnya ada di tangan orang tua mereka, di tangan almarhum ayah, di tangan ibundanya, mudah-mudahan umur panjang, sehat walafiat, di tangan para saudara-saudaranya. Hari ini semua tanggung jawab itu berpindah kepada suami. Wahai suami, mau tidak mau, siap tidak siap, ketika mengucapkan saya terima nikahnya anak kandung bapak atau keponakan bapak dengan mas kawin yang telah disebutkan tunai, maka pertanggungjawaban yang semulanya itu berada di tangan keluarga, berpindah pertanggungjawaban itu berada di tangan para suami. Ya, ingat tanggung jawab ini berat. Tanggung jawab ini bukan hanya sebatas tanggung jawab yang bisa memberikan asupan kepada jasmani, tapi juga tanggung jawab yang bisa memberikan asupan kepada rohani. Jangan hanya memikirkan istri harus pakai apa ketika lebaran, berapa emasnya standar yang dimiliki oleh istri. Tidak hanya sebatas itu, tapi para suami wajib mengarahkan istrinya kepada Allah, mengingatkan istrinya untuk taat kepada Allah melalui solat 5 waktu, mengingatkan istrinya untuk senantiasa menutup aurat, mengingatkan istrinya untuk senantiasa membaca Al-Quran, mengingatkan istrinya untuk senantiasa beribadah kepada Allah, dan mengingatkan istrinya untuk senantiasa berhubungan baik. Kalaulah yang semacam ini disadari, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan apa yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Litaskunu ilaiha. Allah jadikan kita berpasangan ini apa? Litaskunu ilaiha. Ai maknaha apa? Litaskunu berasal dari kata sakana yaskunu. Apa arti sakana yaskunu? Sakana yaskunu artinya adalah menempati. Menempati berarti di sini adalah menjadi tempat tinggal. Apa yang dimaksud dengan tempat tinggal? Yang dimaksud tempat tinggal di sini bukan hanya sebatas tempat tinggal rumah. Maaf kalau bisa memberikan rumah, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, boleh mengontrak, tidak masalah. Karena kita hidup di dunia ini adalah kontrakan. Kita dikontrak oleh Allah. Ya. Tapi ingat, yang diperlukan di balik rumah tangga ini bukan hanya sebuah bangunan, namun lebih daripada itu apa? Ketenangan. Ketenangan di sini tidak bisa diukur dengan luasnya rumah. Ketenangan di sini bukan diukur dengan tipe rumah. Ketenangan di sini bukan diukur dengan materi, tapi ketenangan di sini adalah dengan mahabbah dan kasih sayang. Betul tidak? Betul? Rumah besar, tapi suami tidak bisa mengayomi istri, maka rumah tangganya serasa sempit. Padahal Masya Allah tipe rumahnya tipe 200. Lahannya besar, investasi di mana-mana, tabungannya banyak, materinya lebih daripada cukup. Seandainya dibagikan ketiga keturunan pun tidak akan habis. Tapi sayang, istri tidak bisa berperan sebagaimana istri pada umumnya. Maka ini tidak akan melahirkan yang namanya ketenangan. Ketenangan itu didapat bagaimana? Allah menjelaskan di dalam ayat yang lain. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Huwallazi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Siapa yang menurunkan ketenangan? Yang menurunkan ketenangan ini bukan pekerjaan. Yang memberikan ketenangan ini bukan materi. Yang memberikan keterangan di sini bukanlah orang tua mertua, tapi yang memberikan ketenangan di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Huwa di situ adalah Allah. Siapa Allah yang menurunkan ketenangan di hati orang-orang yang beriman? Berarti syarat untuk mendapatkan ketenangan di dalam rumah tangga adalah harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Supaya apa kita menikah? Supaya bertambah keimanan kita kepada Allah.
supaya bertakwa kepada Allah. Kalau menikah tujuannya tidak bertambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti ada yang salah dengan pernikahannya. Kalau tidak, niatnya yang salah atau tujuannya yang salah. Na'udzubil. Kita doakan mudah-mudahan pasangan ini senantiasa diberikan keimanan dan ketakwaan oleh Allah dan senantiasa bertambah juga untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Setelah bertambahnya keimanan, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, taskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah. Kalau sudah iman, layak untuk mendapatkan mawaddah dari Allah. Kalau sudah mendapatkan mawaddah dari Allah, maka akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, laki-laki tercipta dari tanah. Maka para wanita yang menempati tanah tersebut, kalau perempuan menempati tanah tersebut, berarti tujuannya adalah untuk mendapatkan ketenangan. Sebagai suami wajib mengontrol emosi. Ini juga nasihat untuk diri saya pribadi. Sebagai suami wajib mengontrol keadaan diri. Kalau suami bawaannya marah-marah, berarti bertolak belakang dengan sifat yang dimiliki oleh karakter tanah. Kenapa? Karena tanah itu punya karakter menyejukkan. Tanah itu sejuk. Kalau suami sukanya marah-marah, berarti ada salah dengan tanahnya. Kalau tanahnya tidak sengketa, berarti tanahnya campur dengan batu bara. Betul enggak, Bu? Betul enggak, Bu? Ini perlu diselidiki. Kalau misalkan suaminya masih suka marah-marah, disuruh ambil air wudu. Setelah ambil air wudu, maka solat sunnah 2 rakaat. Kenapa? Kata Nabi, sesungguhnya emosi itu berasal dari syaitan. Dan syaitan terbuat daripada api. Dan api tidak bisa dipadamkan kecuali dengan air. Kalau dengan air tidak bisa dipadamkan ini emosi, berarti ada salah dengan asal ciptaannya. Coba diperjelas lagi, barangkali asalnya masih dalam status sengketa. Na'udzubillah. Jelas tidak? Ini nasihat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadilah suami yang bisa memberikan ketenangan kepada istri. Caranya bagaimana? Dengan menjadi imam yang baik. Manakala istri memerlukan tempat untuk curhat, suami siap untuk menerima curhatannya. Manakala istri sedih, menangis, suami siap untuk memberikan tisunya. Begitu juga dengan istri, menjadi tenang bagi suaminya. Ketika suami capek, suami penat, maka istri berhak atau wajib untuk menghibur suaminya. Mawaddah bisa diartikan jima, kata Ibnu Abbas dan Mujahid, sebagian ahli tafsir yang lain. Warahmah adalah bisa diartikan keturunan. Mudah-mudahan dengan pernikahan ini menghasilkan keturunan yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan dengan pernikahan ini dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang thayyibah. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada keluarga besar kedua mempelai yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Wabil khusus kepada saudara saya yang sangat teristimewa, Bapak Haji Supardi, menjadi wasilah hadirnya saya di acara akad nikah yang mulia ini. Kita doakan mudah-mudahan semuanya senantiasa rumah tangganya diliputi dengan kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga semuanya dikaruniakan oleh Allah rezeki hissiyah dan ma'nawiyah. Dan semoga semuanya dikaruniakan oleh Allah keturunan yang soleh dan soleha. Selamat berbahagia, selamat menjalani pernikahan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langgeng sampai ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami mohon kembali kepada Pak Ustadz Muhammad Sobirin untuk memimpin doa wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولأرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أهل لا إله إلا الله أن الله نسألك يا الله في هذا المجلس المبارك أن تبارك في هذا العقد الميمون واجمع بينهما مودة ورحمة وأنزل على قلوبهما السكينة
على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Yang dapat membalas pengorbanan Bunda dalam membesarkan anaknya. Tidak ada balasan yang setimpal dari anaknya. Kemarah-marah subhanallah ya. Itu maknanya memberikan air susu ya. kasih sayang dan pengorbanan. Ridho itu saya tidak heran ya. Ridho maknanya. Mas. Berikan kami doa Betul. agar Apa? kita kehidupan kami Oh, keluarga. Iya, Mak. Masjid dekat ya. Subuh bangun ya. Jangan tidur. Orang tahu diri ya. Itu yang ya. Bagi sebagai keluarga ya. Baru kita ya. Selanjutnya info dan info. Mohon ayo mohon restu makasih. Saya sholat jaga kau jaga. Paman telah menjadi ayah saya pada hari ini. Mohon paman juga memberikan kami doa restu agar perjalanan kehidupan keluarga kami dapat berjalan baik dan penuh kebahagiaan. Semoga kau bisa membimbingnya ya. Amin. Jangan bercurhat dengan manusia, curhat dengan Allah ya. Ibu. Jadi langsung saya itu bisa maut memisahkan. Amin. Amin Bu. Ku serahkan pipi milikku. Ibu. Mohon izin Bu ya. Izinkan Eko. Jaga pipi ya kok. Iya Om. Tanggung jawab ya kok. Iya Om. Jaga mama, kedua-dua mama jagain ya. Ya, sabar jadi orang kok. Kerja keras. Jangan lupa sholat ya kok. Sholat ya Om. Siap kok. Baik sholat kok. Jangan lupa. Ya. Oke kok.
Dadah, dadah kak. Oh, dadah, jalan. Bapak Iwan Hidayat ini merupakan keponakan dari ayah anak ini, yaitu Bapak Budi Beni atas
sadar ku temukan wanita rupawan yang sadarkan dia seorang, tiada lain, tiada bukan, hanya dia. Dia buatku nyaman dalam hangat pelukan. Dia perasa yang mengerti yang ku rasa, hanya dia. Kan ku arungi 7 laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hati. Kau dan aku sempurna, semoga ada cara untuk terus bersama. Selalu ku tunggu, tak mau berlalu, kau dan aku. Kan ku arungi 7 laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hatiku.
Tak tahu apakah arti Kau tunjukkan arah mana yang kini harus ku tempuh, agar diriku tak sesat lagi seperti dulu. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang semu dan melenakanku, membuatku terlupa akan segala-galanya. Hari ini, di hari ini, aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar mentari pagi kan bersinar lagi, kan menuju 3. Dirimu hadir bagaikan sinar menerangi jalanku. Kau tunjukkan arah mana yang kini harus ku tempuh, agar diriku tak sesat lagi seperti dulu. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, membuatku terlupa akan segala-galanya. Hari ini, di hari ini, aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar mentari pagi kan bersinar